Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Dibajak Jakarta. Diskusi dan belajar pajak untuk area Provinsi DKI Jakarta. Ngomong-ngomong, teman-teman familiar nggak sih dengan pajak bumi dan bangunan? Bagi kamu yang memiliki tempat tinggal sendiri, pasti sudah sering mendengar istilah PBB dan nggak asing lagi ya. Pajak PBB biasa disebut dengan istilah pajak tanah atau pajak rumah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan, yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah yang pertama, jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Yang kedua adalah jalan tol, yang ketiga kolam renang, yang keempat pagar mewah, yang kelima tempat olahraga, yang keenam galangan kapal atau dermaga, yang ketujuh taman mewah, yang kedelapan tempat perkampungan atau kilang minyak, air, dan gas pipa minyak, yang kesembilan adalah menara, yang kesepuluh adalah rumah susun, dan yang kesebelas adalah apartemen strata title. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua objek bumi dan bangunan bisa dikenakan PBB. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan juga kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala, atau sejenisnya dengan itu. Merupakan cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian atau tempat tinggal, dan kegiatan usaha atau sejenisnya tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Objek pajak yang merupakan ruang terbuka hijau, kawasan hijau lindung, atau hijau binaan, seperti hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas pemberlakuan timbal balik. Dan yang terakhir, objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP di DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp15 juta untuk setiap wajib pajak. Yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat dari bangunannya. Tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, tarif 0,01% untuk nilai jual objek pajak tanah dan bangunan kurang dari Rp200 juta. Dan yang kedua, tarif 0,1% untuk nilai jual objek pajak tanah dan bangunan senilai Rp200 juta sampai dengan kurang dari Rp2 miliar. Yang ketiga, tarif 0,2% untuk nilai jual objek pajak tanah dan bangunan senilai Rp2 miliar sampai dengan kurang dari Rp10 miliar. Yang keempat, tarif 0,3% untuk nilai jual objek pajak tanah dan bangunan lebih dari Rp10 miliar. Cara menghitung nilai jual objek pajak tanah dan bangunan sebelum dikalikan dengan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan batas nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP di DKI Jakarta senilai Rp15 juta. Di DKI Jakarta ada ketentuan khusus loh untuk rumah tinggal dengan NJOP di bawah Rp1 miliar diberikan pembebasan pajak bumi dan bangunan alias gratis. Dasar peraturan tentang pembebasan ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2018. Sobat Dibajak Jakarta, saat ini sudah terima SPPT PBB kan? Yang bentuknya kertas warna orange itu loh. Ya, di sana, di SPPT PBB tersebut tertera tarif dan juga jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kalau kamu ada pertanyaan terkait dengan pajak bumi dan bangunan, khusus di DKI Jakarta ya, silahkan di-share di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Generasi bijak, kenal pajak.
Ternyata warga DKI Jakarta bisa loh mengajukan pengurangan pajak bumi dan bangunannya. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana ketentuannya? Ikuti terus ya video di Bajak Jakarta selanjutnya. Kita akan diskusi dan belajar pajak daerah di DKI Jakarta. See ya!